Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Wilianti SPD, guru mata pelajaran biologi di Yayasan Nurul Ikhwan Konsesi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pembelajaran biologi kelas 10 semester 1 dengan materi ruang lingkup biologi. Nah, ilmu biologi itu adalah ilmu pengetahuan mengenai makhluk hidup, dan hal ini sesuai dengan asal kata biologi, yang mana biologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Jadi, biologi itu adalah ilmu yang mengkaji seluruh ruang lingkup makhluk hidup. Nah, biologi itu sendiri merupakan ilmu yang mengkaji berbagai seluk-beluk kehidupan. Nah, pembelajaran matematika, fisika, kimia, dan geografi itu merupakan ilmu yang berkaitan dengan biologi. Nah, kumpulan ilmu tersebut merupakan satu kesatuan dari ilmu pengetahuan alam. Nah, sekarang kita ke objek kajian biologi. Yang menjadi objek kajian biologi itu adalah semua anggota makhluk hidup, mulai dari tingkatan terendah atau paling sederhana ke tingkatan yang tertinggi atau tingkatan yang lebih kompleks. Nah, apa saja tingkatan organisasi makhluk hidup yang terendah sampai yang tertinggi? Yaitu dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Nah, sekarang kita bahas satu persatu tingkatan organisasi tersebut, mulai dari molekul. Nah, apa itu molekul? Yaitu bagian terkecil yang terdiri atas dua atau lebih ikatan atom. Nah, atom itu adalah merupakan unit terkecil suatu unsur. Nah, biologi pada tingkat molekul diantaranya memaparkan tentang DNA dan RNA. Sel itu adalah merupakan bagian unit terkecil yang memiliki kemampuan hidup dan berkembang biak. Nah, biologi pada tingkat sel memaparkan tentang struktur dan fungsi setiap bagian sel serta proses kehidupan di dalam sel. Nah, jadi kita akan memahami bahwa proses kehidupan setiap organisme berlangsung di dalam sel. Selanjutnya adalah jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Nah, biologi ini pada tingkat tersebut memaparkan tentang berbagai jenis, ciri, sifat, dan fungsi setiap jaringan. Kemudian organ. Organ itu merupakan kumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Nah, misalnya adalah jantung, otot, usus, otak, itu adalah merupakan contoh organ pada hewan ataupun manusia. Sedangkan akar, batang, itu merupakan organ pada tumbuhan. Nah, selanjutnya sistem organ. Sistem organ ini merupakan sekumpulan organ yang saling bekerja sama membentuk fungsi yang lebih luas di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, misalnya adalah sistem pencernaan dan sistem pernapasan pada manusia yang dalam fungsinya dikoordinasi oleh sistem regulasi. Organisme atau disebut juga dengan individu. Organisme atau individu itu merupakan kumpulan berbagai macam dari sistem organ. Nah, selanjutnya adalah populasi. Populasi kelompok individu satu spesies yang hidup di tempat tertentu. Nah, bisa kita lihat di sini contohnya, di situ ada gambar penguin yang berkelompok.
Nah, inilah yang dikatakan dengan populasi. Mereka mempunyai populasi satu jenis hewan. Kemudian komunitas. Nah, komunitas itu merupakan kumpulan populasi seluruh spesies yang menempati area yang sama. Nah, kita misalkan adalah komunitas hutan, yang mana hutan itu dihuni oleh beberapa makhluk hidup. Di antaranya misalnya di situ ada harimau, singa, gajah, badak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ekosistem. Nih, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi antara benda mati dan benda hidup itu ada saling berkaitan atau timbal balik. Nah, di sini dicontohkan adalah ekosistem perairan, yang mana di dalam perairan itu terdiri dari makhluk tak hidup dan makhluk yang hidup. Nah, kemudian ini adalah bioma, merupakan tingkatan organisasi yang lebih kompleks atau lebih tinggi. Nah, ini adalah merupakan contoh bioma, itu merupakan bioma taiga, bioma stepa, bioma padang pasir, bioma sabana. Nah, jadi kita simpulkan yang dikatakan bioma itu adalah suatu komunitas utama di bumi. Nah, sekarang kita masuk ke cabang ilmu biologi. Nah, biologi itu sebagai ilmu pengetahuan yang luas yang memiliki perkembangan pesat dalam membentuk cabang-cabang ilmu yang saling berkaitan. Nah, apa saja cabang ilmu biologi itu? Di antaranya adalah anatomi. Nah, anatomi ini mempelajari struktur bagian dalam yang menyusun tubuh makhluk hidup. Kemudian bakteriologi mempelajari bakteri, biokimia proses kimia pada seluruh makhluk hidup, bioteknologi pemanfaatan biologi dan teknologi untuk menyediakan barang atau jasa untuk membuat produk atau proses untuk tujuan tertentu. Kemudian botani. Botani itu adalah merupakan dunia tumbuhan. Ekologi, hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Embriologi, mempelajari embrio. Entomologi, serangga. Etologi, mempelajari tingkah laku makhluk hidup. Kemudian evolusi, sejarah perkembangan makhluk hidup dari yang paling tua sampai sekarang. Nah, ini adalah contoh dari beberapa cabang ilmu biologi. Nah, mempelajari ilmu biologi itu memiliki banyak manfaat pada berbagai bidang. Nah, di antaranya adalah bidang industri makanan. Nah, contoh pemanfaatan ilmu biologi di bidang industri makanan ini misalnya adalah dalam pembuatan nata de coco, roti, kemudian tempe, tapai, keju, kemudian anggur yang dapat diproduksi sebagai minuman. Kemudian adalah kecap. Nah, itu contoh manfaat biologi di bidang industri makanan. Nah, sedangkan manfaat biologi di bidang peternakan, ya. Nah, penerapan ilmu biologi dalam bidang peternakan ini dimanfaatkan, ya, untuk sebagai meningkatkan peternakan atau produksi peternakan yang meningkat. Nah, contohnya adalah peternakan ayam maupun peternakan sapi. Nah, ini nanti bisa ditemukan dengan teknik fertilisasi in vitro, yaitu embrio ternak unggul yang dihasilkan di luar uterus dalam jumlah tertentu. Nah, kemudian sedangkan manfaat biologi di bidang pertanian, yaitu dapat dimanfaatkan misalnya dalam penemuan
bibit unggul, dan pola pemupukan yang sesuai dapat meningkatkan produksi pertanian. Nah, misalnya dengan budidaya tanaman dengan menggunakan teknik kultur jaringan. Sedangkan manfaat biologi di bidang kedokteran, ya, di bidang kedokteran manfaat biologi ini yaitu misalnya dalam penemuan atau dalam pembuatan vaksin, kemudian dalam pembuatan obat-obatan, nah kemudian teknik bayi tabung dan transplantasi jantung atau penyangkokan organ bagi seseorang yang mengalami kerusakan atau disfungsi organ tubuhnya. Nah, itulah tadi manfaat biologi yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Nah, oke, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.